Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Mairodi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi matematika terkait topik bilangan bulat dan membandingkan bilangan bulat. Materi ini diperuntukkan untuk siswa kelas 7 atau kelas 1 SMP atau kelas 1 MTS. Atau bisa juga untuk siswa kelas atau level yang lain yang merasa perlu atau berguna dengan materi ini. Mudah-mudahan materi ini berguna buat adik-adik sekalian. Baiklah, kita akan membicarakan tentang bilangan bulat. Sebelum masuk lebih jauh, kakak akan menyampaikan tentang bilangan. Bilangan adalah konsep matematika yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya untuk pengukuran, untuk perhitungan, dan lain-lain untuk menyatakan kuantitas atau jumlah. Kita misalnya melakukan pengukuran, misalnya tinggi badan, ya, pengukuran, misalnya tinggi badan. Nah, ketika kita mengukur tinggi badan, kita akan menggunakan bilangan untuk menyatakan jumlah kuantitas dari tinggi badan. Misalnya tinggi badan 100 cm atau misalnya 150 cm. Ini 150, 100 ini adalah bilangan, ya, bilangan untuk menyatakan jumlah. Tinggi untuk menyatakan besaran tinggi badan. Kemudian misalnya kita untuk menyatakan jumlah uang misalnya, ya, uang. Jumlah uang. Misalnya uang ada 1.000 rupiah atau uang 100.000 rupiah, ya. Nah, ini adalah bilangan. Jadi bilangan ini kita akan gunakan setiap saat, setiap hari. Ketika kita ingin menyatakan kuantitas, jumlah apapun, jumlah umur, jumlah uang, jumlah ketinggian, jumlah orang, dan lain-lain, kita menggunakan konsep bilangan. Tentu bilangan ini sudah dipergunakan oleh manusia semenjak manusia itu ada. Mereka sudah menggunakan bilangan untuk berkomunikasi, untuk menyatakan konsep tentang kuantitas atau jumlah. Maka mereka menggunakan bilangan. Jadi bilangan itu ada atau digunakan bersamaan dengan adanya manusia. Penggunaannya sudah sangat lama sekali, seumur atau seusia dengan adanya manusia di dunia ini. Sebelum lebih jauh, saya akan menyampaikan, memaparkan tentang bilangan, ya, bilangan secara keseluruhan. Bilangan secara keseluruhan. Kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus. Nah, bilangan, ya. Jadi bilangan itu secara keseluruhan itu ada disebut dengan bilangan
kompleks. Bilangan kompleks. Ya, ini bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini terdiri dari bilangan real, ya, bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real dan bilangan imajiner. Imajiner sesuai dengan namanya, ini adalah biasanya dinotasikan, disebutkan dengan I. Ya, I. I ini, ya, I ini sama dengan akar dari minus 1. Minus 1. Jadi, akar dari minus 1 ditarik akarnya berapa? Gitu loh. Kan tidak, kalau misalnya 9, kita tarik akarnya, ini kan sama dengan 3. Nah, kalau minus 1 kan nggak bisa ditarik akarnya. Makanya ditulis dalam bentuk aslinya, yaitu minus 1. Akar minus 1. Atau dinotasikan dengan I. Dinotasikan dengan I. Dalam kehidupan perhitungan, dalam kehidupan sehari-hari, pada kenyataannya, akar dari minus 1 ini ada dalam perhitungan. Akan muncul. Dengan sendirinya akan muncul. Oleh karena itu bentuk ini ada, maka bentuk ini kita sebut sebagai imajiner. Bilangan imajiner. Yang dinotasikan dengan I. Ya, I. I bisa 2I, 3I. Nah, I ini imajiner. Yang nilainya adalah ini, akar dari minus 1. Ya. Jadi ini adalah bilangan imajiner. Nah, semua bilangan selain bilangan imajiner ini masuk kategori bilangan real. Semua bilangan yang tidak termasuk imajiner atau di luar imajiner, semuanya masuk real. Bilangan real. Jadi bilangan real ini luas sekali. Semua bilangan selain bilangan imajiner, dia masuk kategori real. Di mana bilangan real ini sendiri kita akan bagikan lagi menjadi bilangan rasional, ya, rasional dan irasional. Bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B. Sedangkan bilangan irasional berarti bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Misalnya, A per B ini apa? Misalnya, 1 per 2. 99 per 100. Dan seterusnya, yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, ini adalah bilangan rasional. Sedangkan bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, ini adalah bilangan irasional. Atau lebih jelasnya, bilangan irasional ini adalah bilangan yang desimal, ya, bilangan pecahan di mana pecahan atau angka desimalnya ini tak berhingga jumlahnya. Misalnya 1,1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8, 3, terus tidak berhingga dan tidak berpola ininya, tidak berpola. Terus tidak berhingga ini angkanya, banyak. Nah, ini angka seperti ini, bilangan seperti ini tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B karena dia angka-angka ini, ya, angka-angka di belakang koma ini jumlahnya tak berhingga, banyak.
banyak. Ini tidak berhingga, ya, tidak berhingga. Jumlahnya banyak dan tidak berpola, tidak berulang polanya. Sehingga tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Inilah yang dimaksud dengan bilangan irasional. Nah, seluruh bilangan selain bilangan irasional ini, maka ia masuk dalam kategori rasional. Berarti dia masuk bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana B tidak sama dengan 0 ya. Misalnya bilangan 1,21, terus tidak berhingga angkanya. Meskipun dia tidak berhingga, jumlah angka 21, 21, 21 terus berulang-ulang. Karena dia berulang, 21, 21, 21, kan berulang. Yaitu yang 21 kan, 21 ini berulang terus, 21, 21, 21 berulang. Meskipun jumlahnya tidak berhingga, angkanya di sini, kita tulis dengan titik-titik ini, maka angka ini masuk kategori rasional. Karena apa? Karena angka 21 ini berpola, dia berulang gitu loh. Ada polanya, yaitu 21, 21, 21 berulang-ulang. Maka ia masuk kategori rasional. Beda dengan irasional tadi. Dia ini tidak berhingga, angkanya di sini ya, tidak berhingga. Tetapi tidak ada pola berulangnya. Tidak berulang. Ini kan 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8. Terus ada yang lain lagi. Tidak ada pola berulang di sini. Nah, kalau tidak ada pola berulang dan tidak berhingga jumlah angkanya, maka itu masuk kategori irasional. Kalau bilangan ini, ya, di belakang tanda koma ini, tidak berhingga juga angkanya banyak, terus tidak berhingga, tetapi dia berulang, polanya ini berulang, lihat 21, 21, 21, 21, terus 21, terus gitu, 21, tidak berhingga banyaknya. Nah, maka ini masuk kategori rasional. Rasional. Atau angka misalnya 1,21, cukup sampai situ. Artinya apa? 21 ini berhingga, cuma dua angka ini saja, yaitu angka 2 dan angka 1, ya. 1,21. Karena dia berhingga jumlah angka di belakang koma, maka bilangan ini pun 1,21 ini masuk kategori rasional. Karena bilangan ini 1,21, 21, 21, 21 dan seterusnya ini, dan juga bilangan 1,21 ini, maka dua bilangan ini masuk kategori rasional. Karena dia bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Misal, ya, 1,21. Ini kan bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Yaitu apa? Itu sama dengan 121 dibagi 100. Kan 121 dibagi 100 kan sama dengan 1,21. Berarti dia bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Dalam bentuk pecahan seperti ini. Atau perbandingan seperti ini. Yaitu 121 per 100. Karena dia bisa dinyatakan dalam bentuk 121 per 100, maka bilangan 1,21 ini masuk kategori rasional. Ya, bilangan rasional. Paham ya? Adik-adik paham ya ini? Jadi dia masuk kategori bilangan rasional. Nah, bagaimana ingin membuktikan bilangan yang 1,21, 21, 21, 21 ini masuk kategori rasional juga? Nah, ini akan kakak jelaskan seperti ini. 1,21, 21, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ini saya kasih 3 titik ini, artinya dia angka 21 ini berulang-ulang terus tidak berhingga. Ini kakak sebut sebagai A. A. Nah, kakak buat lagi, karena ini berulangnya ada 2 angka, ini 2 angka berulangnya, 21, 21 kan 2 angka. Angka 2 dan angka 1. Karena ada 2, maka saya kalikan dengan 100. Kalau berulangnya 1 angka, saya kalikan 10. Kalau berulangnya 3 angka, saya kalikan 1000. Karena berulangnya 2 angka dikalikan 100.
Karena 2 angka, ya nolnya 2. Yaitu pakai 100. Saya kali 100. A sama dengan, kalau A-nya sama dengan 1,2121, kalau 100A berarti apa? 121,21, dan seterusnya. Ya kan? Dan seterusnya nih banyak nggak berhingga. Seperti A nih. 100A pun sama berarti. Dia tidak berhingga. Nah, ini 100. Nah, sekarang kita kurangi. Ya, atas dikurangi bawah. 100A dikurangi A berapa? 99A. 121,21, dan seterusnya ini dikurangi 1,21, seterusnya berapa? Yaitu ini kan hilang. 21 ini kan sama nih. Nah, kalau dikurangi bilangan yang sama dikurangi bilangan yang sama kan bisa dihapus kan? 0. Nah, tinggal 121 dikurangi 1 yang ini ya. Nah, nih. Nih kan? Berarti 121 jadinya berapa? 120. 120. Tuh. Jadi A-nya berapa? A sama dengan 120 dibagi 99. Jadi A ini tadi kan ini A. A itu sama dengan berapa? 1,2121, dan seterusnya, ya. Ini ternyata 1,2121 dan seterusnya ini bisa dinyatakan dalam bentuk perbandingan A banding B, yaitu 120/99. Nah, jadi bilangan 1,212121 ini bisa dinyatakan dalam bentuk ini. 120/99. Nah, berarti bilangan 1,212121 ini karena bisa dinyatakan dalam bentuk 120/99, maka bilangan 1,2121 ini masuk kategori rasional. Ya, rasional. Nah, itu kira-kira ya apa beda rasional dengan irasional. Baik, sekarang saya hapus beberapa bagian. Beberapa bagian ini saya hapus. Bagian-bagian ini kita hapus ya. Kita hapus karena kita ingin melanjutkan dari penjelasan tentang pengelompokan atau pembagian daripada bilangan-bilangan ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi di sini. Bilangan rasional sudah tahu ya, beda dengan bilangan irasional. Jadi, bilangan rasional itu ya, bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B tadi. A per B. Ya, bilangan yang bisa dinyatakan bentuk A per B. Misalnya contohnya ya ini tadi. 1,21212121 terus gitu nggak berhingga. Atau bilangan yang berhingga 1,21. Ini kan bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Tadi mudah dibuktikan oleh kakak barusan. Berarti bilangan ini adalah masuk kategori rasional. Baik, selanjutnya bilangan rasional. Bilangan rasional ini ya, itu bisa dibagi lagi, ya, bisa dibagi lagi untuk mempermudah, bisa dibagi lagi menjadi bilangan pecahan, ya. Bilangan rasional ini bisa bilangan pecahan dan bilangan bulat, ya. Pecahan ini fraction ya, pecahan. Sesuai dengan namanya pecahan. Pecah. Kalau bulat ini sesuai dengan namanya bulat, dia utuh. Bulat ya, utuh. Ya. Bilangan pecahan ini misalnya contohnya 0,5, 0,1. Ini adalah bilangan pecahan. Jadi itu contoh daripada bilangan bilangan pecahan. 0,5, 0,1, 0,2,
0,51 dan seterusnya. Pecahan itu dalam arti tidak bulat gitu loh. Kalau bulat itu utuh. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu kan bulat ya, tidak pecah. Tidak ada koma-komanya ini loh, tidak ada koma-koma di belakangnya ini. Ya, tidak ada koma-koma di belakangnya ini. Kalau ada koma-koma di belakangnya ini artinya kan dia tidak utuh, tidak bulat gitu loh. Kalau bulat itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau minus 1, minus 2 kan bulat dia. Kalau sedangkan pecahan itu pecah gitu loh. Anda bayangkan aja, adik-adik bayangkan aja, ada satu piring, ya, ini satu piring, ya, satu piring kan satu. Nah, kalau piring ini tidak pecah, berarti kan utuh, yaitu kita sebut apa? Satu piring. Nah, gimana kalau piring ini jadi pecah? Maka bisa jatuh, pecah, maka piring ini jadi pecah, yaitu ini ada setengahnya, satu lagi setengahnya. Jadi pecah jadi dua gitu loh. Kalau pecah jadi dua kan piringnya setengah-setengah kan, setengah ini, setengahnya ini. Nah, bilangan setengah ini disebut sebagai bilangan pecahan. Gitu, tidak utuh lagi. Gitu, ya. Jadi setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, ya pokoknya ada tanda koma di belakangnya. Kalau dituliskan dalam bentuk koma desimal, itu kan setengah itu ditulis 0,5. 0,5. Ini setengah ya. 0,5 ini setengah maknanya, setengah. Ya. Ini berarti yang ada tanda komanya ini adalah bilang pecahan. 0,3 misalnya atau 0,2. Ini pecahan, ya. Pecahan. Kalau utuhnya misalnya 1, 2, 3 gini ya, bilangan-bilangan ini disebut dengan bilangan bulat. Ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut integers ya, integers, bilang-bilangan integers. Bilangan bulat. Bilangan bulat ya. Ini adalah bilangan bulat. Tahu ya, jadi bilangan bulat itu bilangan yang utuh ya, yang tidak pecah gitu loh. 1, 2, 3 ya, atau minus 1, minus 2 kan utuh ya, tidak pecah, tidak ada tanda komanya. Kalau ada tanda koma ya, ada tanda desimalnya, itu artinya adalah bilangan pecahan. Oke, saya lanjutkan bilangan bulat. Bilangan bulat ini Bilangan bulat ini bisa dibagi lagi menjadi bilangan bulat yang negatif ya. Bilangan bulat negatif yang negatif sama bilangan cacah. Cacah ya, bilangan cacah. Bilangan negatif sama bilangan cacah. Bilangan cacah dalam bahasa Inggrisnya whole numbers ya, whole numbers. Whole numbers. Bilangan cacah. Bilangan bulat negatif itu ya, bilangan negatif itu bilangan yang di sebelah kiri 0 kalau pada garis bilangan, yaitu apa? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Banyak, tidak berhingga jumlahnya. Ya, itu adalah bilangan bulat negatif. Kalau bilangan cacah atau whole number ini adalah bilangan yang dipakai untuk mencacah, untuk menghitung, yaitu yang dimulai dari 0 ya. Di 0 ya. 0 dan 1 ya. 2, 3 gitu. Ya. Jadi bilangan cacah itu bilangan yang tadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi anggotanya ini. Tuh, bilangan cacah itu anggotanya itu ya. Dari 0 dan seterusnya, positif dia. Jadi kalau kita bagi lagi bilangan cacah itu terdiri dari bilangan 0 dan bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Di mana bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya ini disebut dengan bilangan asli. Bilangan asli. Atau natural number ya. Dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai natural number. Natural number. Nah,
Bilangan yang dimulai dari 1 ini disebut bilangan asli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai tidak berhingga itu adalah bilangan asli, ya. Nah, itu. Kemudian bilangan asli ini kalau mau kita bagikan lagi, ya. Bilangan asli kalau Anda lihat ini kan ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka bisa dibagikan ada bilangan ganjil, ya, bisa genap. Kalau dilihat dari sisi ini ganjil genap. Ganjil itu bilangannya ganjil. Adik-adik sudah tahu yaitu 1, 3, 5 gitu ya. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Itu adalah yang ganjil. Kalau yang genap itu yaitu berapa? 2 ya. 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Itu adalah bilangan genap. Nah, bilangan asli ini kalau mau dilihat dari sisi faktor, itu dibagi dua juga, yaitu ada bilangan prima, ya, bilangan prima, dan ada bilangan komposit, ya, bilangan prima dan bilangan komposit. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah suatu bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Bilangan yang memiliki dua faktor disebut dengan bilangan prima. Semua bilangan selain bilangan prima disebut bilangan komposit. Berarti bilangan komposit ini apa? Bilangan yang memiliki lebih dari dua faktor. Ya, berarti bilangan komposit. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor. Apa yang dimaksud dua faktor? Yaitu contohnya begini. Misalnya kita tunjukkan bilangan 6 ya, bilangan 6. Nah, ini angka 6, menunjukkan bilangan 6. Angka 6 ini kan bisa hasil dari perkalian 1 dikali 6, hasil dari 2 dikali 3, atau 3 dikali 2 ya, dibalik kan boleh kan? 2 kali 3, 3 kali 2 kan sama dengan 6. 4 nggak bisa, 5 nggak bisa. Nah, 6 dikali 1, ya kan? Jadi 6, bilangan 6 ini kan merupakan hasil perkalian dari 1 dikali 6. 2 dikali 3, 3 dikali 2, 6 dikali 1. 6 ini merupakan perkalian dari 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2, 6 dikali 1. Kita lihat ada angka 1, ada angka 2, ya, kita lihat ada angka 3, ada angka 6. Ya, kita lihat yang sekali muncul aja nih angka 6 kan. Kita hitung sekali aja nih angka 6, nih angka 6, nih angka 1, nih ada angka 1 ya. Sekali aja. Berarti faktor dari 6 itu adalah faktor dari 6 itu apa? 1 ya, 2, 3 dan 6. Ini kita lihat 1, ya ini 1, 2, 3, 6. Nah, 1, 2, 3, dan 6 ini merupakan faktor dari bilangan 6 ini. Gitu. Kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kan ada 4 nih. Ada 4. 4 faktornya ada 4. Gitu loh. Faktor dari 6 itu ada 4. Yaitu 1, 2, 3, dan 6. Kan ada 4. Ya kan? Ya. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 6. Di totalitas berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 faktor. Berarti 6 itu faktornya ada 4. Gitu. Karena angka 6 faktornya ada 4, maka bilangan 6 ini masuk kategori bilangan komposit. Angka 6. Ya, angka 6 ini masuk kategori bilangan komposit. Bukan bilangan prima. Karena faktornya ada 4. Nah, kita coba lagi angka 2. Angka 2 ini hasil kali bilangan apa dengan bilangan apa? Nah, bilangan 2 ini hasil kali dari 1 kali 2. Atau 2 kali 1. Udah, selesai. Nggak ada lagi kan?
Nggak ada lagi. Kalau 3 kan kelebihan, nggak bisa. Ya kan? 1 dan 2, berarti angkanya apa? Angka 1 dan angka 2. Gitu. Jadi faktor dari 2, yaitu ada 2, yaitu 1 dan 2. Berarti ada 2 gitu faktornya. Karena angka 2 ini atau bilangan 2 ini ada 2 faktornya, ya, maka bilangan 2 ini masuk kategori bilangan prima. Masuk kategori bilangan prima, gitu loh, angka 2 ini. Nah, adik-adik bisa mencari bilangan-bilangan yang lain yang masuk kategori bilangan prima ataukah masuk bilangan komposit. Silakan adik-adik belajar, latihan sendiri untuk mengecek bilangan-bilangan mana saja yang masuk bilangan prima dan bilangan komposit. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian setelah kita mempelajari tentang pengelompokan dari bilangan ini, dari bilangan kompleks ya, induknya di atasnya bilangan kompleks, sampai ke bawah ya, sampai ke bawah sampai yang barusan bilangan prima ini ya, termasuk bilangan komposit. Nah, salah satu pembagian ini yaitu ada bilangan bulat. Bahasa Inggrisnya biasa disebut integer ya, integers. Nah, integers. Nah, bilangan bulat ini atau integers ini yang akan kita bahas lebih dalam di bagian ini ya. Di bagian ini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Perhatikan dengan sesama, fokus adik-adik supaya mudah memahaminya. Karena sesungguhnya matematika itu mudah ya. Matematika itu mudah asalkan adik-adik tahu pola-polanya, cara-caranya ya, strategi di dalam memahaminya, maka matematika itu sungguh sangat mudah. Ya. Ditambah sering mengulang-ulangnya sehingga materi ini sangat mudah untuk dipahami. Kemudian kakak mau mereview, mengulang ya bilangan-bilangan yang sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang sering muncul dan kakak yakin bahwa adik-adik sudah banyak yang tahu, tapi tidak ada salahnya kita mereview lagi supaya merefresh, membuat ingatan kita semakin kuat kembali. Yaitu kakak tulis ini bilangan apa? Satu ya. Ini 1. Ini 10. Ya, 10. 10. Ini kalau nolnya ditambah lagi 1 100 ya. Kalau ditambah lagi nolnya 3 menjadi 1000 ya. 1000. 100 nggak usah kakak tulis ya, ini 100, 1000. 1000 ini biasanya setiap ribuan, setiap ada 3 angka seperti ini, dipasang tanda titik untuk memisahkan ribuan ya. Untuk memisahkan ribuan dipasang titik di sini. Seribu. Di atasnya ada 10.000. Ya. Tuh ini 1000 ada tanda titik ya. Untuk memisahkan 3 angka ribuan ini. Kan ada 3 nol, 1, 2, 3. Nah, dipasang titik. Kalau ada 3 lagi berikutnya titik lagi. Ini 10.000 ya, 10.000. Kalau nolnya 5, 100.000 ya, 100.000. Nih. Kalau nolnya ada 6, karena ada 6, setiap 3 kita kasih nol. Nah, nih. Ini 1 juta. 1 juta. 1 juta ya. Ketika nolnya 7, 10 juta. Ini 10 juta.
Adik-adik, saya yakin adik-adik sudah banyak yang tahu ini ya. Karena sudah di bangku SMP, udah kelas 7, pada umumnya ini sudah biasa didengar di kehidupan sehari-hari. Dalam perhitungan-perhitungan, biasanya dalam menghitung uang. Ya, angka-angka seperti ini biasanya kita pakai untuk menghitung uang bilangan ini ya. 10 juta. Nah, 100 juta dan seterusnya. Kalau kakak langsung loncat ke kalau titiknya ada 9 ya, titiknya ada 9. Ingat setiap 3 angka dikasih tanda titik. Nah, untuk memisahkan ribuan ya. Nah, ini nolnya ada 9, ini 3, 3, 3, nolnya ada 9. Ini apa? 1 miliar. Ini 1 miliar. Nolnya ada 9 itu miliar ya. Miliar, 1 miliar. Kalau ada 10 ya 10 miliar dan seterusnya. Nah, kemudian kalau nolnya ada 12, kalau nolnya ada 12, seperti ini, lihat nolnya banyak, ada 12. Kalau dinyatakan dalam, kalau punya uang segini banyak banget ya, adik-adik ya. Ini namanya 1 triliun. Kalau angkanya, ya nolnya lihat, nolnya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 ya. Nolnya ada berapa ini coba? Nolnya ada 12. Nolnya itu kita baca 1 triliun ya. 1 triliun. Uang misalnya uang 1 triliun ya. Nolnya ada 12. Begitu cara menulisnya ya. Mudah-mudahan adik-adik sudah hafal atau sudah mengerti bilangan-bilangan ini. Nah, ini 1 sampai 1 triliun ini yang biasa dipakai. Di atasnya jarang dipakai ya. Jadi biasanya cukup sampai 1 triliun saja sudah bisa untuk menyatakan bilangan-bilangan yang kita hadapi, kita temui sehari-hari. Biasanya sudah cukup karena 1 triliun ini merupakan angka yang sudah besar untuk menyatakan nilai uang. Kalaupun uangnya lebih dari 1 triliun, mungkin 10 triliun, 1000 triliun gitu ya, 10.000 triliun dan seterusnya. Tapi cukup pakai triliun. Karena triliun ini sudah cukup untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan kuantitas atau jumlah uang yang dimiliki oleh seseorang, oleh suatu negara, atau oleh suatu bank, barangkali seperti itu ya. Jadi 1 sampai 1 triliun. Baik, berikutnya kakak ingin menjelaskan tentang sistem bilangan. Karena terkait bilangan, pasti adik-adik menemukan dalam kehidupan sehari-hari apa sih maksudnya penulisan seperti ini misalnya. Nah, di sini kakak ingin menjelaskan tentang sistem bilangan. 2 saja yang kakak perkenalkan di sini. Ini pun sebagai pengenalan saja. Untuk memperdalamnya, adik-adik bisa belajar lebih lanjut di video yang lain. Sistem bilangan desimal dan sistem bilangan biner. Ada sistem bilangan yang lain, cuma sekarang kakak ingin menjelaskan 2 ini saja. Sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner. Desimal ini itu sepuluhan ya, bilangan sepuluhan. Sistem bilangan biner, sistem bilangan 2 ya, duaan ya, duaan. Ini sepuluhan, ini duaan. Sistem bilangan desimal yang sering kita pakai, manusia pakai dalam kehidupan sehari-hari, yang adik-adik pakai dalam kehidupan sehari-hari, di dalam komunikasi sehari-hari, itu adalah sistem bilangan desimal. Ya, yang adik-adik kenal selama ini, dipakai dalam kehidupan sehari-hari, ditulis di dalam buku-buku, dilaporkan dalam berita-berita. Pada umumnya, itu adalah sistem bilangan desimal. Sistem sepuluhan, ya, sistem sepuluhan. Kalau biner sesuai dengan bi 2 ya, yaitu sistem bilangan biner ini sistem bilangan duaan. Apa sih maksudnya? Kakak akan jelaskan. Ya.
Nah, sistem bilangan desimal dulu ya. Sistem bilangan desimal atau sistem bilangan sepuluhan, yaitu sistem bilangan yang menggunakan 10 angka, simbol angka, notasi angka. Ada 10, yaitu angkanya apa? Angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Coba perhatikan ini. Kita menggunakan angka-angka ini. Angka 0 sampai dengan angka 9 kita pakai untuk menyatakan bilangan. Untuk melambangkan bilangan, kita menggunakan 10 notasi ini. Kita menggunakan 10 angka ini saja. Angka 0 sampai dengan angka 9, ini kan ada 10 jumlahnya. Maka itu disebut dengan sistem sepuluhan atau desimal. Lagi pula sangat cocok untuk kehidupan manusia yang memiliki 10 tangan. Nah, manusia kan punya 10 tangan tuh. 10 jari tangan maksudnya ya. 10 jari ya, 10 jari tangan. 10 jari kaki. Jadi berhitungnya mudah kan. Sistem sepuluhan ini artinya adalah sistem 10 yang diulang-ulang. 10 misalnya kita tulis 10. Kalau 20 artinya apa? 10 dua kali 10-nya. 10 yang diulang 2 kali. Itu kan 20. Kalau 30 itu 10 yang diulang 3 kali, 30-an. Sistem puluhan gitu loh, puluhan. Kodenya atau lambangnya juga angkanya pun ada 10, yaitu angka 0 sampai angka 9 yang kita pakai untuk berkomunikasi, untuk menyatakan bilangan, untuk menyatakan jumlah. Kita menulisnya dengan hanya 10 angka ini, ya. Kita hanya menggunakan 10 angka ini. Nah, sistem bilangan ini disebut dengan sistem bilangan desimal, gitu loh. Sistem bilangan desimal, ya. Misalnya kita ingin menulis 15, maka tetap kita menggunakan 10 angka ini saja, 10 angka ini saja, gitu. Kombinasi dari 10 angka ini, mau bilangan berapapun jumlahnya, kita bisa menuliskan menggunakan kombinasi, menggunakan angka-angka ini yang jumlahnya ada 10 buah ini. Misalnya 15, kita tulis dengan 1 dan angka 5. Ini 15. Bilangan 15 ditulis dengan lambang atau apa namanya angka 1 dan 5. Itu artinya 15 gitu loh. Nilainya 15. Kita tulis dengan sistem desimal 1, 5. Itu 15. Ya. Kalau misalnya kita tulis 155, nah seperti ini ya, 155. Ini kita baca 155. Ya. Di dalam sistem bilangan desimal, kita baca 155. Ya, menyatakan jumlah atau kuantitas sesuatu yang berjumlah 155. Misalnya 155 siswa. Ya, 155 siswa. Kita tulis seperti ini. 155. Di mana angka 5 ini yang pertama itu menduduki posisi, nilai tempat ya, posisi. Ini kan ada angka 5, ini juga ada angka 5. Tapi beda nilainya angka 5 yang ini dengan angka 5 ini karena posisi mereka beda. Angka 5 yang ini itu berada pada posisi satuan. Ya. Kalau yang angka 5 yang kedua ini berada pada posisi puluhan. Ya. Kalau angka 1 ini berada pada posisi ratusan. Ratusan. Ya, angka 5 yang pertama ini ya satuan. Karena ini angkanya 5, karena dia posisinya pada satuan, berarti 5 kali 1. Yaitu nilainya ya 5 gitu. Kalau angka 5 yang kedua lebih tinggi nilainya. Karena dia berada pada posisi puluhan gitu. Jadi nilainya 5, yang kedua ini ya 5 karena dia berada pada puluhan ya dikali 10 gitu. 5 kali 10 artinya jadi berapa nilainya? 50. Sedangkan 5 yang pertama kan cuma 5 karena dia berada pada posisi satuan. Maka 5 kali 1 yang ini kan 5. Sedangkan 5 yang kedua ini karena dia berada pada posisi puluhan, maka 5 kali 10, yaitu nilainya 50. Lebih besar daripada 5 yang pertama ini. Karena 5 pertama ini satuan, 5 yang kedua ini puluhan posisinya. Ya. Karena sistemnya desimal, maka angka yang pertama ini, yang di sini paling kanan ini, itu disebut satuan. Di sebelahnya lagi puluhan. Sebelahnya lagi ratusan, yaitu apa? 10 kali dari
angka sebelahnya gitu. Ini kan satuan. Satuan dikali 10 apa? Puluhan. 10 dikali 10 lagi puluhan dikali 10 apa? Ratusan. Ya kan ratusan jadinya. Kalau ratusan dikali 10 lagi jadi ribuan. Jadi angka sebelahnya 10 kali dari angka sebelahnya gitu loh. Angka sebelah kirinya 10 kali ya, lebih besar daripada angka sebelah kanannya. Itulah sistem desimal gitu loh. Sistem desimal itu sistem puluhan ya, sistem puluhan. Nah, angka 1 ini, angka 1 yaitu nilainya 1 karena dia angka tempatnya pada ratusan berarti 1 kali 100 ya, sama dengan 100 gitu. Jadi nilai keseluruhan ini 155 yaitu 5 kali 1 yang ini ditambah dengan 5 kali 10 50 ditambah lagi dengan 1 kali 100. 1 kali 100 ini ya, 1 kali 100 yaitu 100. Jadi 100 tambah 50 tambah 5, 155. Ditulislah dalam lambang eh, apa? Menggunakan angka ini dalam sistem desimal ditulis 155 ya, untuk menyatakan jumlah 155. Ini sistem desimal. Di mana sistem desimal ini adik-adik sangat paham sekali karena sistem desimal ini kita pakai gitu dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan manusia biasa, di dalam penulisan di buku, di dalam laporan-laporan berita, di dalam komunikasi sehari-hari dan percakapan sehari-hari. Kita menggunakan sistem desimal ini, maka itu sangat familiar sekali, sangat paham sekali karena kita sudah terbiasa menggunakan sistem desimal, sistem bilangan desimal. Ya. Nah, berikutnya, Kakak mau menjelaskan terkait, Kakak hapus dulu, ini. Kakak mau menjelaskan terkait sistem biner. Sistem biner ya. Sistem biner ini sesuai dengan namanya nih, sistem biner ya. Sistem duaan ya, sistem duaan, sistem biner. Nah, baik kita jelaskan tentang sistem ini biner ya, biner. Ini sistem bilangan duaan. Apa maksudnya? Ya, dia memang menggunakan dua angka saja, yaitu karena kan dua, sistem duaan, yaitu menggunakan angka 0 dan angka 1 gitu. Hanya dua angka yang dipakai, ya, angka 0 dan angka 1. Kalau sistem desimal, angkanya ada 10, karena dia kan desimal, puluhan, kan sepuluhan. Sistem desimal itu sistem sepuluhan, yaitu apa? Menggunakan 10 angka, yaitu angka 0 sampai angka 9 dipakai. Ya, untuk menuliskan jumlah atau bilangan menggunakan 10 angka ini. Kalau biner sesuai dengan namanya 2, yaitu dia menggunakan angka 1 dan angka 0 saja gitu loh. Angka 0, angka 1 untuk menyatakan bilangan berapapun gitu loh. Jadi bilangan yang bisa dinyatakan ya sama seperti sistem desimal, bisa menulis bilangan berapapun gitu loh, bilangan 100, 155, 15 dan seterusnya. Biner pun bisa menulis bilangan-bilangan itu, cuma hanya menggunakan dua kode ini, dua lambang ini. Ya, dua angka ini yaitu angka 0 dan angka 1 saja caranya. Nah, kalau desimal tentu banyak dipakai oleh manusia karena manusia memang punya 10 tangan ya. Jangan sangat familiar sekali menggunakan sistem desimal. Kalau biner, manusia dalam kehidupan sehari-hari pasti tidak gunakan karena tidak familiar dengan manusia, tidak sesuai dengan kebutuhan kondisi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sistem biner ini dipakai di sistem komputer gitu loh, di komputer. Di mana komputer itu kan hanya ada dua kondisi, yaitu kondisi 0, kondisi 1. Ya, kondisi 1 itu artinya kondisi 0 itu kondisi mati. Kondisi mati tidak ada arus atau tidak ada tegangan. Itu 0 kita sebutkan. Kalau kondisi ada tegangan atau ada arus itu 1, ya kan? Karena dia sifatnya device atau alat, maka yang ada kan hidup atau mati gitu loh.
Hidup dalam arti ada arus listrik atau ada tegangan listrik, kalau mati ya tidak ada tegangan atau tidak ada arus. Maka tuh 0101. Kan cocok sekali kan untuk kebutuhan alat-alat. 0101 gitu loh, 0101. Karena 0101 berarti kan hanya dua angka, itu angka 0 dan angka 1. Tuh. Karena hanya ada dua, maka disebut dengan sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner. Nah, untuk menulis misalnya angka 5, nah, angka 5, angka 5 misalnya. Dalam sistem desimal kan kita nulisnya begini 5. Tetapi dalam sistem biner, kita menulisnya 5, tidak 5 seperti ini, karena dia hanya menggunakan angka 0 dan angka 1 saja. Angka 5 ini kan nggak ada dalam sistem biner, tidak dikenal gitu loh. Angka 5 tidak dikenal dalam sistem biner. Tapi bilangan 5 dikenal pasti dong. Kalau bilangan 5 kan menyatakan kuantitas ya. Misalnya untuk menyatakan 5 di dalam biner maka ditulis seperti ini. 1 ya, 01 seperti ini. Nah, 101. Ini 5 nilainya gitu loh. Ya. Nah, ini ada angka 1 tuh yang paling kanan nih. Nah, yang paling kanan angka 1. 1 ini adalah satuan ya, satuan. Yang 0 ini itu berada pada posisi duaan gitu loh. Duaan ya, duaan ya. Duaan. Kalau yang sebelahnya kali kan biner. Ya, kalau biner angka sebelah kirinya itu 2 kali dari angka sebelah kanannya gitu. Kalau ini angka 1, maka angka sebelahnya ini itu posisinya adalah duaan terhadap 1 ini. Kalau angka sebelahnya duaan berarti empatan ini ya. Pada posisi empatan. Empatan. Angka sebelahnya lagi ini misalnya kalau ada berarti delapanan ya kan? Delapanan. Itu dan seterusnya. Pokoknya 2 kali deh pokoknya, kali 2 aja. 8 berarti 16 dan seterusnya gitu ya sebelahnya. Itu dalam sistem biner. Misalnya kalau saya tulis saya ulang lagi ya 101 seperti ini. Nah, kalau ini angka 1 berarti nilainya berapa sebetulnya? 1 kali 1 karena ini kan satuan. Sedangkan 0 ini apa? Duaan. Artinya apa? 0 nilainya kali 2 sebetulnya gitu, ya. 0 kali 2 ya sama dengan 2 sama dengan 0 ya. Kalau 1 kali 1 sama 1 ini tadi ya. Kalau 0 kali 2 sama dengan 0. Karena dikali dengan 0 bilangan berapapun sama dengan 0. Kemudian 1 ini 1 karena posisi 1 ini pada posisi empatan, maka dia dikali 4 gitu loh. 1 kali 4 sama dengan 4. Maka 101 ini nilainya berapa? Lihat aja nih. 1 ditambah 0 ditambah 4. Berapa coba? 5. Jadi 101 ini sama dengan 5 sebenarnya nilainya. Gitu. Tetapi di dalam biner, cara menulis bilangan 5 ditulis dengan 101. Lambangnya begini. Nah, melambangkannya. Jadi bilangan 5 ditulis 101. Ini artinya 5 gitu loh. 5. Nah, untuk manusia kan tidak ingin menggunakan ini kan, tidak familiar kan. Sulit untuk dipahami kan, apalagi oleh orang orang awam. Tidak paham pasti 105 ini apa maksudnya gitu. Tapi dalam sistem biner, ternyata 101 itu bernilai 5 sama dengan kita tulis angka 5 seperti ini. Tapi penulisan angka 5 ini adalah dalam sistem desimal yang kita biasa pergunakan. Tapi kalau komputer, sistem dalam komputer penulisannya 101 karena dia hanya mengenal angka 0 dan angka 1 gitu. Ya, hanya mengenal angka 0 dan angka 1. Maka penulisan bernilai 5 ditulis 101. Nah, contoh lagi misalnya 1, 1, 1, 1. Ini berapa sih? Ini kan biner ya. Hanya ada angka 1 atau 0 ya. Kebetulan 1 semua ini ya. Nah, berapa? Kalau mau ditulis desimal berapa sih nilainya ini? Berapa nilai dari 1, 1, 1, 1 ini berapa nilainya? Nah, ini kan 1. Karena tempat dia di satuan, maka 1 kali 1 sama dengan 1. Kalau 1 yang kedua ini kan duaan. Duaan, karena dia nilainya 1, berarti 1 kali 2, maka 2 gitu ya. Yang ini sebelahnya, kalau ini duaan, sebelahnya apa? Empatan. Empatan berarti karena nilainya 1, 1 kali 4 sama dengan 4.
Sebelahnya, di sebelah empatan ini apa? Delapanan. Ini kan 1 kali 8. Nilainya 8. Nah, kita jumlahin 1 tambah 2 ya, 3. Ya, tambah 4, 7. Tambah 8. Nah, berarti sama dengan 15. Ya, nilainya 15. Jadi 1, 1, 1, 1 ya. Dalam sistem bilangan biner itu nilainya 15 gitu, 15. Dalam sistem desimal kita tulis seperti ini, 1 dan angka 5 itu 15. Ya kan? Kita sangat familiar sekali, sangat paham sekali kalau ditulis seperti ini 15, tetapi kita tidak paham ya kalau ditulis 1 1 1 1 seperti ini, angka satunya ada 4 gitu. Padahal nilainya sama sebetulnya, nilainya sama. Cuma kalau manusia cenderung menggunakan 15 seperti ini, sistem desimal, tapi kalau mesin komputer menggunakan yang ini. Karena mesin hanya mengenal 1 dan 0 saja. Maka dalam proses komunikasi dan proses perhitungan, komputasi yang dilakukan oleh mesin, dia menggunakan 1010. 1 itu menyatakan adanya arus atau tegangan, hidup gitulah, on. Kalau 0 menyatakan mati atau tidak adanya arus, tidak adanya tegangan atau off gitu. 0101 gitu ya. Baik, mudah-mudahan adik-adik paham untuk terkait eh, sistem bilangan ya. Sistem bilangan ini. Karena ini sangat membantu sekali dan berguna dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Manfaatnya banyak dalam kehidupan sehari-hari. Nanti dalam aplikasinya ya, dalam aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, dalam teknologi, engineering ya. Itu sangat terpakai sekali nantinya ketika adik-adik belajar lebih lanjut ya. Oleh karena ini adalah pengenalan awal untuk sistem bilangan. Selanjutnya, kakak akan menyampaikan atau menjelaskan terkait dengan bilangan ini ya. Dalam bilangan ini kita mengenal garis bilangan ya. Kita mengenal garis bilangan. Garis bilangan. Mungkin adik-adik udah sering mendengar, ada ya, mendengar istilah garis bilangan ya. Garis bilangan. Garis bilangan ini kakak buatkan ada garis seperti ini ya, lurus ya. Ini ke kanan, nah sana ke kiri terus. Nah, ini ada tengah-tengahnya. Kakak tulis 0. Di sebelah kanannya tulis begini ya, untuk menunjukkan skala-skalanya atau apa angka-angka di sini. Ini sebelah kanannya angka 1, sebelahnya lagi 2, 3 ya, 4 dan seterusnya ini ya, dan seterusnya ke sana. Ini juga berarti minus 1 ya, minus 2 ya, minus 3 dan seterusnya ke sana ya, seterusnya. Nah, ini disebut dengan garis bilangan. Garis bilangan ya, untuk membantu adik-adik memvisualisasikan bilangan-bilangan yang tadi sudah kakak jelaskan di atas ya, tentang bilangan macam-macam bilangan tadi. Nah, dengan melihat garis ini kan kita langsung mudah karena apa? Visual. Visual itu sesuatu yang kita lihat. Melalui mata kita, kita melihat garis bilangan ini membuat ingatan kita lebih kuat gitu dengan adanya visualisasi berupa garis bilangan ini. Nah, bilangan-bilangan yang kakak jelaskan tadi di atas itu bisa dilukiskan ya di garis bilangan ini. Gitu, garis bilangan ini bentuk visualisasinya untuk memudahkan kita belajar tentang bilangan. Ini kan kelihatan ada 0. Di sebelah kanannya 1, 2, dan seterusnya. Ini nggak beringgak ke sana ya, banyak. Nah, ini angka 0, ini angka 1. Sekarang kakak mau tanya, di antara angka 0 dan angka 1 ini ada angka berapa saja sebetulnya? Ada bilangan berapa saja? Sangat banyak. Jadi di antara 0 dan 1, ya adik-adik ya, di antara 0 dan 1 ini, berapa banyakkah bilangan yang ada di antara 0 dan 1? Itu ya.
Banyak sekali sebetulnya. Kan kita udah belajar bilangan real tadi di atas ya, rasional, irasional kan. Antara 0 dan 1 ini banyak sekali bilangan di sini, banyak sekali gitu loh. Padat, banyak sekali bilangan ada di sini. Apa contohnya? 0,1 kan ada di antara 0 sama 1 kan? 0,2 gitu loh. Kalau yang dekat 1 misalnya 0,9. Itu kan di antara 0 dan 1 kan? 0,11 misalnya. 0,111, 0,1111, 0,11111, dan seterusnya. Ini semua bilangan ini ada di antara 0 dan 1. Berarti kalau begitu antara 0 dan 1 ini jumlahnya tidak berhingga. Banyak sekali jumlahnya ya. Jumlah bilangan antara 0 dan 1 banyak sekali. Kalau kita tulis tidak mungkin bisa berhingga ya, tidak bisa berhenti gitu loh nulis bilangan-bilangan yang ada di antara 0 dan 1. Banyak sekali bilangan yang ada di antara 0 dan 1 ya. Tetapi kalau bilangan bulatnya tentu tidak ada ya, karena bilangan bulat tadi sebagaimana kita sudah pelajari yaitu yang bulat-bulat saja kan. Nah, kecuali pecahannya. Kalau pecahan banyak di sini. Tetapi kalau bilangan bulat yang utuh tidak ada karena kan 0 dan 1, kemudian 2, 3, nah itu bilangan bulat ya kan. Nah, oke, kembali kita melihat ke garis bilangan ini ya. Mengapa sih ada minus gitu? Ada tanda minus. Tanda minus itu ini, tanda ini ya. Kalau tanda positif kan ini ya. Nah, positif ini ada tanda minus ya kan. Tanda minus, ada tanda positif, tanda plus ini ya. Nah, tanda positif ini untuk menyatakan yang di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan 0 ini positif 1 gitu ya, positif 2. Tetapi tanda positif ini jarang ditulis. Makanya kita hapus ya, kita hapus. Yang positif ini jarang ditulis. Ditulis aja kalau positif 1 ditulis aja bisa positif 1. Itu ditulis aja 1 gitu ya. Ditulis seperti ini 1. Jarang ada positifnya. Tapi kalau minus ya atau negatif ini, misalnya negatif 1, itu mesti ditulis negatif 1. Ya, negatif 1 ini artinya adalah satu angka di sebelah kirinya 0 ya. Kalau satu angka di sebelah kanannya 0, maka ditulis 1 gitu, positif 1. Kalau dua angka ya, dua angka di sebelah kirinya 0 ditulis minus 2 yang ini ya. Kalau misalnya di sini misalnya minus 5, itu adanya artinya 5, angka 5 di sebelah kirinya 0 ke sini ya. Itu dia minus ke kiri. Berarti dia apa? Menunjukkan arah gitu loh. Penting menunjukkan arah. Jadi tanda positif maupun negatif ini menunjukkan arah sebetulnya ya. Kalau dia ke kanan arahnya positif. Kalau ke kiri itu negatif ya. Kalau ke sana ke kanan itu positif gitu. Kalau ke kiri negatif ya. Batasnya mana? 0 ini di tengah-tengah kan 0 ya. 0 di tengah-tengah. Contoh kehidupan sehari-hari begini. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya es, kita ini ada gelas, nah ada gelas ya. Ada gelas ini, ada gelas ya, ada gelas nih. Kita isikan air ya. Air, berisilah air di sini kan. Tuh ada air nih. Gelas. Air dalam gelas. Tuh ada air nih dalam gelas nih. Ada air nih dalam gelas ya kan? Ada air dalam gelas. Nah, air ini kalau kita masukkan ke kulkas, ya kan, kita dinginkan misalnya ya, kita dinginkan. Sekarang misalnya suhu air itu misalnya anggaplah misalnya pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, dia air bentuknya cair ya, cair. Nah, kemudian kita turunkan suhunya. Terus kita turunkan sampai 0 derajat Celcius. Apa yang terjadi ketika air berada pada suhu 0 derajat Celcius? Dia tidak dalam bentuk cair, tapi dalam bentuk padat, memadat, beku dia, beku ya, bentuk padat ya. Membeku gitu loh, membeku. Karena dia mulai memadat ya, tidak dalam bentuk cair. Kalau ini kan tadi cair ya. Kalau ketika 25 derajat Celcius, air itu cair liquid, mengalir ya airnya. Tetapi pada suhu 0 derajat Celcius, adik-adik ya, airnya mulai padat, mulai memadat.
mengeras, ya. Mulai mengeras. Karena apa? Suhunya turun dari 25 derajat Celcius menuju nol. Nah, seandainya suhunya misalnya di negara-negara barat di Eropa, suhunya turun lagi misalnya ya, turun karena musim dingin ya, musim dingin di malam hari. Musim dingin di malam hari sehingga suhunya turun, bukan hanya 0 derajat, tapi turun lebih dingin lagi, lebih dingin dari nol, yaitu misalnya minus minus 5 derajat misalnya, 5 derajat Celcius. Nah, ya 5 derajat Celcius ya. Kalau air juga masih padat ini ya, padat 5 derajat Celcius ya kan. Apa arti minus 5 derajat Celcius? Minus 5 derajat Celcius ini artinya adalah 5 derajat di bawah nol gitu loh. Arahnya ke bawah gitu, lebih bawah daripada nol, maka ditulis tanda minus. Tapi kalau 25 derajat ini tadi kan di atasnya nol kan, maka ditulis tidak ada tanda minusnya, tapi tanda plus di sini ya, tanda positif. Tapi karena ini positif biasanya jarang ditulis gitu loh. Tapi kalau mau ditulis juga boleh tanda plus. Gitu ya. Plus 25 derajat Celcius gitu. Sedangkan 5 derajat Celcius ini kenapa ada tanda minusnya? Karena dia di bawah nol arahnya gitu kan, beda kan, arahnya ke atas sana positif, kalau ke bawah negatif gitu loh. Kalau di garis bilangan ini yang ke kanan ini positif, ke kiri negatif gitu. Tahu ya adik-adik ya. Jadi tujuannya ada tanda minus ini adalah untuk membedakan arahnya ke kanan atau ke kiri, naik atau turun gitu loh. Maka itu dibutuhkan garis bilangan. Kalau bergeraknya ke kanan pada garis bilangan itu arahnya ke arah positif, membesar membesar membesar. Kalau arahnya ke kiri itu arahnya ke arah negatif atau mengecil 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 gitu. Karena pada posisi garis bilangan ini yang kanan ini besar nilainya ya. Bilangannya besar. Semakin ke kiri sini ke kecil. Bilangannya semakin ke kiri semakin mengecil. Itu ya. Jadi semakin ke kiri semakin mengecil. Oleh karena itu, kalau kita lihat di garis bilangan, kita buat lagi di sini 0 ya, minus 1, 1, 2. Nah, kita lihat sekarang angka 2 ini terhadap angka 1 ya. Angka 2 ini posisinya di mana terhadap angka 1? Di sebelah kanan. Berarti angka 2 lebih besar dari angka 1 karena posisinya di sebelah kanan. Sedangkan angka 1 di sebelah kanan angka 0 kan? Berarti 1 lebih besar daripada 0. 2 sama 0, coba perhatikan 2 dan 0. Ini angka 2, ini angka 0. 2 itu sebelah kanan atau sebelah kiri angka 0? Kita lihat. Angka 2 posisinya adalah sebelah kanan angka 0. Di sebelah kanan nih. Nah, sebelah kanan nih. Berarti 2 lebih besar daripada 0. Karena posisinya sebelah kanan. Nah, minus 1 nih sama 0. Nah, minus 1 sama 0 ya. Ini kan 0. Ini minus 1 nih, minus 1. Lihat, 0 dan minus 1 ya. Minus 1 sama 0. Nah, 0 di sebelah kanannya minus 1. Berarti 0 lebih besar daripada minus 1. Ya. Karena posisinya semakin ke kanan semakin besar. Semakin ke kiri semakin kecil. Seperti itu ya. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil pada garis bilangan. Jadi untuk mengetahui bilangan mana yang lebih besar, lebih kecil, kita bisa melihatnya di garis bilangan. Kalau di garis bilangan tersebut posisinya ada di sebelah kanan, berarti dia besar daripada bilangan yang ada di sebelah kirinya. Seperti itu ya. Caranya seperti itu. Kemudian untuk mengetahui bilangan lebih besar atau lebih kecil ya, bilangan lebih besar atau lebih kecil, kita juga bisa melihatnya selain di garis bilangan tadi ya. Kalau di garis bilangan kan gini ya, 0 yang di sebelah kanan ini lebih besar daripada sebelah kiri. Nah, bisa juga kita melihat ya
dari jumlah angka. Misalnya gini, 255 lebih besar atau lebih kecil terhadap 2555. Mana besar? Ini bilangan ini sama yang ini. 255 dengan 2555. Kita lihat aja 2555 ada berapa angka di sini? Ada 4 angka. Sedangkan 255 hanya ada 3 angka. Angka ya, bilangan yang angkanya lebih banyak itu lebih besar. Makanya tandanya begini, yaitu 255 lebih kecil dari 2555. Karena apa? Ini ada 4 angka, gitu. Ini cuma ada 3 angka. Bilangan yang angkanya lebih banyak itu pasti lebih besar daripada bilangan yang angkanya, jumlah angkanya lebih sedikit. Ini kan cuma 1, 2, 3. Ada 3 angka. Kalau ini ada 4. Itu ya. Baik adik-adik sekalian, materi kita pada kesempatan kali ini tentang bilangan bulat ya, tentang bilangan bulat dan membandingkan bilangan bulat. Kakak cukupkan sampai di sini. Adik-adik bisa mempelajari video berikutnya untuk belajar materi-materi yang lain. Sesungguhnya kita ingatkan lagi, matematika itu mudah. Oleh karena itu, kakak harapkan adik-adik dengan mempelajari melalui video ini bisa belajar matematika dengan asik, kemudian mudah, dan seiring dengan perjalanan waktu, karena adik-adik mengulang, ya, diulang-ulang terus, maka akhirnya betul-betul materi-materi yang disampaikan ini menjadi sesuatu yang terbiasa dalam kehidupan adik-adik, sehingga betul-betul matematika itu menjadi sesuatu yang mudah buat adik-adik sekalian. Jika materi ini berguna dan bermanfaat buat adik-adik sekalian, maka kakak sarankan untuk lakukan subscribe, like, and share, sebarkan ke seluruh teman-teman dari adik-adik yang lain, supaya mereka pun bisa belajar dan mendapat manfaat dari materi ini. Cukup sekian dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.